Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Yunita Tiara Rizky, guru kelas 5 SDN Sekarang 2. Kelas 5, mari belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Let's go. Selamat pagi kelas 5. Tujuan pembelajaran hari ini, kita membandingkan sistem peredaran darah kecil dan besar, membuat model sistem peredaran darah, menyimpulkan ciri-ciri pantun, dan menganalisis fungsi pantun. Semangat belajar ya! Nah, perhatikan di buku kalian, di sana ada Siti ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda merupakan kegiatan olahraga yang mendukung kebugaran dan membantu melancarkan peredaran darah. Tahukah kamu, di dalam tubuh manusia yang bertugas mengangkut serta mengedarkan oksigen dan zat makanan adalah darah. Oleh karena itu, darah sangat penting peranannya bagi manusia. Apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Coba sekarang letakkan telapak tanganmu pada dada bagian kiri. Kamu akan merasakan denyut di sana. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah yaitu suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, sebelum belajar sistem peredaran darah, alangkah baiknya kita mengenal organ peredaran darah. Ada dua, yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, kita belajar jantung dulu ya. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi secara bergantian, sehingga berdenyut memompa darah. Jantung terletak di dalam rongga dada kiri, sebesar kepalan tangan pemiliknya. Coba sekarang kepalkan tanganmu. Nah, jantung sesuai dengan ukuran kepalan tangan pemiliknya. Nah, ini bagian dan fungsi jantung. Jantung terdiri dari 4 bagian. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Serambi letaknya di atas, dan bilik kiri, bilik kanan, bilik letaknya di bawah. Bagian-bagian jantung yang pertama, serambi kanan, berfungsi menerima darah kotor yang banyak mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Ingat ya, ini serambi. Serambi itu ada huruf M-nya. Jadi kata kuncinya supaya mudah diingat, M itu menerima atau masuk darahnya kotor, darah kotor. Sebelah kanan, kanan itu kotor. Kanan itu bagian jantung itu dilewati darah-darah kotor. Serambi kanan menerima darah kotor yang banyak mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Nah, selanjutnya bagian jantung serambi kiri. Sebelah kiri itu mengandung darah bersih. Ingat ya. Nah, ini serambi ada huruf M-nya. M itu menerima darah bersih yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru. Selanjutnya bilik kanan. Bilik kanan. Bilik itu terdiri dari huruf yang paling akhirnya itu K ya, K. Supaya mudah diingat itu keluar, ada proses keluar. Nah, memompa darah kotor keluar paru-paru untuk dibersihkan. Kemudian bilik kiri, K, bilik kiri memompa darah bersih keluar ke seluruh tubuh. Nah, jantung itu ada katupnya. Katup mencegah tercampurnya darah yang mengandung karbon dioksida dan oksigen. Jadi supaya tidak tercampur. Ini tadi ingat ya, serambi ada huruf M-nya itu menerima atau masuk ya. Kemudian bilik itu keluar.
ada proses keluarnya. Dan ingat, bagian jantung yang sebelah kanan itu mengandung darah kotor, yang kiri itu selalu mengandung darah bersih. Nah, bagian organ pembuluh darah, saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung. Pembuluh darah itu ada 3, yaitu pembuluh nadi, pembuluh balik, dan pembuluh kapiler. Pembuluh nadi itu pembuluh yang mengalirkan darah keluar jantung. Nama lain pembuluh nadi yaitu arteri. Selanjutnya yang kedua, pembuluh balik atau vena, berfungsi untuk membawa darah kembali ke jantung. Selanjutnya yang ketiga, pembuluh kapiler, pembuluh yang sangat halus menghubungkan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nah, perbedaan pembuluh darah, pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh vena ini. Kalau nadi letaknya di bagian dalam tubuh. Dinding pembuluh tebal, kuat dan elastis. Aliran darah berasal dari jantung. Denyut terasa seirama dengan jantung. Sedangkan pembuluh vena letaknya dapat di permukaan tubuh, tampak kebiru-biruan. Coba amati pergelangan tanganmu, di sana ada bagian pembuluh yang warna biru, itu namanya pembuluh balik atau vena. Dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Aliran darah menuju jantung. Denyut ini tidak terasa. Selanjutnya, perbedaan sistem peredaran darah kecil dan besar. Nah, ini ada prosesnya. Proses peredaran darah. Proses peredaran darah besar yaitu darah dari jantung melalui bilik kiri. Bilik itu di bawah ya. Bilik kiri menuju seluruh tubuh. Kemudian kembali ke jantung, bagian serambi kanan. Ingat ya, kata kuncinya biar kamu ingat, dari jantung bilik kiri. Bilik kiri itu disingkat BI ya. BI, bilik kiri. Setelah huruf K itu kan I. Itu B. Kemudian tuh diingat-ingat, serambi kanan. S A. Kanan itu kan ada huruf A-nya ya. Nah, kalau peredaran darah besar itu singkatannya BISA, bilik kiri, kemudian berakhir di serambi kanan atau SA, serambi kanan. Kemudian peredaran darah kecil, ingat itu dari jantung, ini jantung, bilik kanan. Bilik itu tadi apa? Di bagian bawah ya, sebelah kanan, menuju paru-paru. Kemudian kembali ke jantung. Ke jantungnya kemana? Serambi kiri. Ingat, ini kan bilik kanan. B, terus kanan itu ada huruf A-nya ya. A. Berarti disingkat BA. BA, kemudian ke akhirnya kemana? Serambi kiri. S, I. Ini kan KI ya. I. Nah, jadi diingat kalau peredaran darah kecil itu kata-kata yang diingat itu basi, dari bilik kanan atau ba, kemudian ke paru-paru, kemudian berakhir ke si. Si itu apa? Serambi kiri. Ingat ya, peredaran darah besar itu dari jantung, bilik ini, bilik kiri, ke seluruh tubuh, kemudian ke serambi kanan. Kalau peredaran darah kecil dari bilik kanan, ini di sini bilik kanan, menuju paru-paru, ini paru-paru, kemudian kembali ke serambi kiri. Nah, peredaran darah besar itu ini dari bilik kiri itu mengangkut darah yang mengandung oksigen, kemudian sampai sini itu ditukar jadi banyak karbon dioksidanya. Tuh.
Bisa dipahami ya? Nah, sekarang tugas kita membuat model sistem peredaran darah. Alat bahannya yang pertama, kabel warna merah dan biru. Ukurannya 2 meter. Kemudian, siapkan botol kecil dan kardus ukuran 40 x 50. Kemudian gunting solasi atau double tip atau lem, dan gambar paru-paru serta tubuh manusia. Mari kita mengerjakan proyek, semangat! Nah, langkah kerjanya yang pertama, siapkan alat bahan. Yang kedua, baca petunjuk, amati lalu diskusikan. Kemudian buatlah pola untuk mengerjakan. Yang ketiga, gunting dan sesuaikan posisi. Keempat, tempelkan sesuai dengan keterangan. Semangat! Ini dia video cara membuat model sistem peredaran darah. Yang pertama, siapkan kardus ukuran 40 x 50, kemudian botol bekas, botol kecil 2 buah. Selanjutnya 2 kabel, satu warna merah dan biru, isolasi hitam, double tip, gambar sistem peredaran darah, paru-paru, ada tubuh, kemudian ada keterangan, dan terakhir gunting. Selanjutnya kita potong keterangan dan gambar. Kemudian ini jadi setelah dipotong-potong, siapkan papan, kemudian atur pola untuk menempel. Nah, selanjutnya dengan isolatif hitam kita buat katup ya, itu yang memisahkan bilik dengan serambi. Kemudian double tip untuk menempelkan keterangan. Kemudian ditempel di papannya. Selanjutnya paru-paru, itu ada keterangan paru-paru. Kemudian itu seluruh tubuh ya, jadi darah mengalir ke seluruh tubuh. Ditempel. Nah, kita beri keterangan jantungnya. Ingat yang tadi sebelah atas itu namanya serambi. Kemudian bagian bawah itu namanya bilik. Diingat-ingat ya, yang atas itu serambi, yang bawah itu bilik. Nah, itu ada serambi kanan kiri, bilik kanan, bilik kiri. Nah, kita menggunakan kabel warna merah itu untuk sistem peredaran darah. Di bagian ini merah itu banyak mengandung oksigen. Nah, diberi keterangan itu adalah pembuluh vena pulmonaris, kemudian ini ada aorta di situ. Selanjutnya kita menggunakan kabel warna biru. Itu dari seluruh tubuh menuju serambi kanan ke bilik kiri dan paru-paru. Melalui yang bawah itu vena dari seluruh tubuh itu melalui pembuluh vena, kemudian ke serambi kanan, balik ke bilik kanan, kemudian arteri pulmonaris dan paru-paru. Itu dia cara membuat model sistem peredaran darah. Ini kalian bisa mencoba, semangat. Nah, hasilnya ini model sistem peredaran darah. Selamat mencoba di kelas bersama teman-teman. Nah, anak-anak, ayo amati pantun berikut. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darahku mengalir tanpa hambatan. Ini adalah contoh pantun rasa syukur karena darah mengalir tanpa hambatan. Nah, pantun itu terdiri dari ciri-cirinya itu tadi ada sajaknya ya, sajaknya AB, itu sajak di akhir kalimat itu. Kemudian satu bait terdiri dari 4 baris.
Nih, ada baris 1, baris 2, baris 3, dan 4. Baris 1, 2 itu dinamakan sampiran, baris 3, 4 itu dinamakan isi. Fungsi pantun tadi, pantun merupakan seni merangkai kata. Pantun melatih seorang berpikir tentang makna kata sebelum berujar. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialami. Cara membuat pantun, tentukan tema, kemudian siapkan baris pertama dan kedua. Nah, barisan pertama dan kedua itu dinamakan sampiran, baris 3, 4 itu dinamakan isi. Semangat mencoba membuat pantun. Hari ini kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah kecil dan besar. Kemudian kita membuat model sistem peredaran darah dan mengenal pantun. Semangat belajar kelas 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.